Topik kedua praktikum kali ini yaitu mengenai uji kepekaan sistem indera. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk menentukan kecermatan pengecapan praktikan pada penggunaan beberapa bahan. Yang kedua, untuk menentukan daerah penyebaran reseptor. Dan keempat, sensasi kecap primer berdasarkan kepekaan tertinggi terhadap bahan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk menentukan daerah penyebaran reseptor kecap selain sensasi primer. Oke, untuk uji kepekaan sistem indera, yang pertama, uji terhadap kepekaan sistem indera pengecap. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini yaitu katembat, cawan petri, gelas kimia, sapu tangan, peta rasa, tisu atau kapas, larutan natrium klorida, larutan asam, larutan glukosa, larutan obat, larutan cabai atau merica, dan juga air putih. Oke, praktikum selanjutnya yaitu mengenai uji kepekaan pada indera pengecap. Adapun alat-alat dan bahan yang diperlukan yaitu di sini ada peta lidah, kemudian air minum, ada tisu, cotton bud, larutan. Nah, cotton bud ini kita rendam dalam kelima larutan ini. Kemudian ada kain penutup dan baskom. Untuk langkah pertama, kita sterilkan lidah dan gusi praktikan menggunakan air mineral. Nah, setelah itu jangan lupa bersihkan lidah dan gusi praktikan menggunakan tisu. Selanjutnya, setelah kita bersihkan, kita tutup mata praktikan menggunakan kain penutup. Setelah mata praktikan tertutup, kita lakukan uji coba. Uji coba yang pertama, kita menggunakan larutan ini. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Manis. Jadi setelah praktikan menyebutkan rasa yang dirasakan, jangan lupa kita tulis di peta lidah yang sudah disiapkan. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asam. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asam. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asin. Asin. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asam. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Pahit. Pahit. Nah, kemudian kita netralisir lidah dan gusi praktikan menggunakan air minum. Nah, jangan lupa bersihkan lidah dan gusi praktikan menggunakan tisu. Setelah itu, larutan selanjutnya yang akan kita uji cobakan adalah larutan ini. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asam. Asam. Jangan lupa ya, kita catat pada peta lidah yang sudah disiapkan. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asam. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asam. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asam.
Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asam. Julurkan lidah sekali lagi. Apa yang Anda rasakan? Pahit. Baik. Oke, untuk kita beralih ke larutan selanjutnya, jangan lupa netralisir lagi menggunakan air minum. Dan bersihkan lidah praktikan menggunakan tisu. Nah, larutan selanjutnya yang akan kita uji cobakan adalah larutan ini. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asin. Asin. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? 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 Pahit. Selanjutnya, kita netralisir lagi lidah dan gusi praktikan menggunakan air minum. Dan jangan lupa ya, ini dilakukan pada semua larutan yang akan kita uji cobakan. Bersihkan lidah, praktikan menggunakan tisu. Nah, selanjutnya bahan yang akan kita uji cobakan adalah ini. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asam. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asam. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asin. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asam. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Asin. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Pahit. Nah, kemudian kita netralisir lidah dan gusi praktikan menggunakan air minum. Dan bersihkan lidah praktikan menggunakan tisu. Nah, selanjutnya larutan yang akan kita uji cobakan adalah julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Pedas. Jangan lupa ya, kita catat di peta lidah yang sudah kita siapkan. Apa yang Anda julurkan lidah? Apa yang Anda rasakan? Pedas. Julurkan lidah.
Apa yang Anda rasakan? Pedas. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Pedas. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Pedas. Julurkan lidah. Apa yang Anda rasakan? Pahit. Berdasarkan praktikum mengenai indera pengecap, dapat disimpulkan bahwa kelima rasa tersebut direspon oleh lidah pada tempat yang berbeda-beda. Rasa asam, asin, juga pedas direspon oleh seluruh permukaan lidah kecuali pangkal lidah, sedangkan rasa pahit direspon oleh pangkal lidah dan rasa manis direspon oleh ujung lidah. Untuk uji kepekaan sistem indera yang kedua yaitu uji terhadap kepekaan sistem indera pembau. Adapun alat dan bahannya yang pertama ada spirit atau syringe 2,5 ml, sapu tangan, kapak, minyak mentol, minyak angin, parfum, dan juga minyak cengkeh. Pertama-tama kita siapkan bahan untuk praktikumnya dulu. Setelah bahan siap, langsung saja kita ambil alat untuk mata, tipat untuk menutup mata praktikum. Langsung saja ya kita tutup. Bahan yang kita gunakan pertama yaitu kita ambil secukupnya. Setelah itu kita tutup salah satu lubang hidung praktikan dengan kapas yang sudah disiapkan tadi. Apakah masih tercium baunya? Masih. Kalau sudah tidak tercium baunya, silakan bilang. Sudah tidak tercium. Sudah tidak tercium. Kita tunggu beberapa saat agar indera pencium perhatikan bisa normal kembali. Setelah itu kita lakukan kembali. Apakah sudah bisa mencium bau ini? Bisa. Sudah bisa. Nah, setelah sudah bisa kita ulangi lagi seperti dari yang awal. Kita tunggu sampai perhatikan tidak bisa mencium bau. Apakah masih tercium baunya? Masih. Sudah tidak tercium. Setelah tidak tercium aroma ini, kita tunggu beberapa saat lagi sampai perhatikan bisa mencium bau ini lagi. Silakan dulu, apakah bisa mencium baunya? Belum. Masih belum. Kita tunggu agak lama lagi agar
indera pencium perhatikan bisa kembali menghirup bau yang kita berikan. Silakan dihirup perhatikan. Sudah tercium? Sudah. Jika sudah tercium, kita ulangi lagi sekali lagi. Kita tunggu sampai perhatikan tidak mencium aroma baunya lagi. Sudah tidak tercium. Kalau sudah tidak tercium, kita ganti ke bahan yang lain. Setelah menunggu beberapa saat untuk menormalkan hidung Audi, perhatikan kembali, kita akan menggunakan bahan yang selanjutnya, yaitu ini. Ambil bahan secukupnya. Setelah itu lepas jarum. Setelah itu kita berikan ke Pratika untuk menghirup apakah bisa tercium baunya. Keluarkan lewat mulut. Hirup, keluarkan lewat mulut. Lagi terus. Kita tunggu sampai Pratika tidak mencium bau bahan yang kita gunakan tadi. Sudah tidak tercium. Setelah tidak tercium, kita tunggu sampai hidung Pratika bisa kembali normal. Apakah bisa tercium? Tidak bisa. Masih belum bisa. Kita tunggu sampai beberapa saat lagi sampai bisa mencium lagi. Depan dihirup. Bisa. Sudah bisa terhirup. Sudah bisa kita berikan ke Pratika lagi untuk dihirup lagi. Nah. Tidak bisa tercium. Sudah tidak bisa tercium, kita tunggu beberapa saat lagi, kita ulang lagi. Relax aja, relax ya, santai. Coba dihirup. Sudah bisa tercium. Sudah bisa tercium, kita berikan ke Pratika lagi.
sudah bisa merasakan bau dari bahan yang kita gunakan tadi. Setelah itu kita ganti ke bahan yang selanjutnya. Ini bahan yang ketiga yang kami gunakan untuk pratikum kali ini. Ambil bahan secukupnya ya, jangan banyak-banyak. Jangan lupa untuk melepas jarumnya kembali. Setelah itu kita berikan ke Pratika untuk dicium. Apakah dihirup, dikeluarkan lewat mulut? Apakah sudah tercium? Sudah. Kita tunggu sampai Pratika tidak merasakan bau yang bahan yang kita gunakan. Masih tercium baunya? Masih. Sudah tidak tercium. Setelah tidak merasakan bau tadi, kita tunggu Pratika sampai normal lagi. Cepat hirup. Sudah. Sudah tercium. Kita berikan ke Pratika lagi agar ciumnya lagi. Sudah tidak tercium. Sudah tidak tercium lagi. Kita tunggu sampai hidung Pratika kembali normal. Tunggu beberapa saat lagi agar hidung Pratika normal kembali. Coba dihirup. Tercium. Sudah tercium, kita berikan lagi. Sudah tidak tercium. Sudah tidak tercium. Setelah itu kita akan ganti ke bahan yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan menggunakan bahan yang terakhir, yaitu ini. Langsung saja. Taruh nyari. Kita ambil cukupnya ya, jangan banyak-banyak, cukupnya saja. Jangan lupa untuk melepas jarumnya. Langsung kita berikan ke Pratika untuk mencium.
Sudah tidak tercium. Setelah tidak terasa bau dari bahan yang kita gunakan, kita tunggu beberapa saat agar hidung Pratika kembali normal. Coba dihirup. Tercium. Setelah kembali normal, kita berikan ke Pratika lagi agar mencium bahan yang kita berikan. Kita tunggu sampai Pratika tidak mencium bau dari bahan yang kita berikan. Sudah tidak tercium. Setelah tidak merasakan aroma yang dari bahan yang kita gunakan, kita tunggu agar hidung Pratika kembali normal. Coba bisa dicium, hirup. Sudah terasa? Rasa. Nah, silakan. Ini yang terakhir kalinya. Kita tunggu sampai kita merasakan aroma dari bahan yang kita gunakan tadi. Tidak tercium. Sudah tidak merasakan bau dari aroma kita. Berdasarkan praktikum mengenai indera pembau yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikan mempunyai kepekaan yang baik dalam rangsangan bau minyak mentol, minyak cengkeh, parfum, dan juga minyak angin. Praktikan juga mampu membedakan bau-bauan tersebut meskipun dengan keadaan salah satu hidungnya tertutup. Hal ini disebabkan karena adanya kemoreseptor di permukaan dalam hidung yang mampu menanggapi rangsangan berupa bau. Pada praktikum indera pembau ini juga diperoleh nilai UFT dan URF yang beragam. Didapatkan bahwa pada posisi sipit tegak, sumber bau dapat cepat dalam proses membau dan membau kembali setelah kemampuan membau hilang untuk sementara waktu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses pembauan disebabkan karena adanya kemoreseptor di permukaan dalam hidung yang mampu menanggapi rangsangan berupa bau. Semakin banyak zat yang ditangkap oleh olfaktori, maka semakin kuat pula rangsangan yang dihasilkan. Untuk uji kepekaan sistem indera yang ketiga yaitu mengenai hubungan indera pembau dan indera pengecap. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada tusuk gigi, kemudian pisau, kemudian kapas atau tisu, kemudian sapu tangan, kemudian bengkoang, kentang, apel, dan juga air putih. Untuk praktikum kali ini yaitu mengenai hubungan indera pembau dan juga indera pengecap. Adapun alat dan bahannya di sini yang pertama ada kain penutup, tisu, dan juga bahan-bahan yang akan kita uji cobakan. Untuk yang pertama, kita tutup mata dan juga hidung praktikan menggunakan kain penutup. Setelah mata dan juga hidung praktikan ditutup, kemudian bersihkan lidah praktikan menggunakan tisu. Setelah lidah dibersihkan, selanjutnya yaitu langsung kita uji cobakan. Apakah dapat merasakan? Apa yang Anda rasakan dari bahan tersebut?
Manis, Manis, tapi agak asam. agak asam. Apakah Anda dapat mengecap atau membau bahan tersebut? Sebentar. Ya, bisa mengecap. Bisa mengecap. Ini kentang. Oke. Selanjutnya, yang kita uji cobakan bahan ini. Apakah Anda dapat merasakan? Apa yang Anda rasakan dari bahan tersebut? Manis tapi ada rasa agak pahit sedikit. Apakah Anda dapat mengecap atau membau dari bahan tersebut? Ya, bisa mengecap. Bisa mengecap. Ini bengkoang. Oke. Untuk bahan selanjutnya yaitu ini. Apakah dapat merasakan? Apa yang Anda rasakan dari bahan tersebut? Manis banget. Manis banget. Apakah Anda dapat mengecap atau membau dari bahan tersebut? Iya, bisa mengecap. Bisa mengecap. Ini apel. Oh, oke. Selanjutnya, kita coba ujikan dengan cara hidung praktikan terbuka tapi matanya tetap tertutup ya. Nah, kita uji cobakan seperti tadi yang pertama. Kita bersihkan dulu lidah dan gigi. Oke, setelah kita bersihkan lidah praktikan, kita uji cobakan lagi bahan tadi. Apakah Anda dapat merasakan? Apa yang Anda rasakan dari bahan tersebut? Manis. Manis. Ini kentang ya? Ya. Langsung kita uji cobakan untuk bahan yang kedua. Ini bahan yang kedua. Apakah Anda dapat merasakan? Apa yang Anda rasakan dari bahan tersebut? Manis juga. Manis juga. Apakah Anda dapat mengecap atau membau dari bahan tersebut? Iya, ini bengkoang. Sekarang bahan yang ketiga. Apakah Anda dapat merasakan? Apa yang Anda rasakan dari bahan tersebut? Manis banget. Manis banget. Apakah Anda dapat mengecap atau membau dari bahan tersebut? Ya, ini apel. Oke. Berdasarkan dari praktikum ini diperoleh data bahwa praktikan dapat menebak semua bahan yang diuji cobakan. Hal ini menunjukkan bahwa praktikan memiliki tingkat kepekaan indera pengecap yang baik. Akan tetapi, ketika hidung tertutup, praktikan hanya mengandalkan rasa manis untuk menebak nama bahan makanan. Dari ketiga bahan yang ada, apel memiliki rasa yang paling manis, disusul dengan bengkoang, dan yang terakhir kentang. Pada keadaan hidung tertutup, saat makanan dimasukkan ke mulut, praktikan tidak dapat menebak nama bahan. Baru ketika bahan tersebut dikunyah, praktikan dapat menebak nama bahan berdasarkan dari tingkat kemanisannya. Sedangkan pada keadaan hidung terbuka, saat masing-masing makanan dimasukkan ke mulut, praktikan langsung dapat menebak nama bahan tanpa harus mengunyahnya terlebih dahulu. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa ada hubungan indera pembau dan juga indera pengecap. Nah, berdasarkan dari data yang diperoleh tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh bau terhadap pengecapan. Jika hidung dalam keadaan tertutup, maka indera pengecapan kurang terasa. Karena melalui bau, sensasi rasa dari suatu makanan itu bisa dapat lebih terasa. Untuk uji kepekaan sistem indera yang keempat, yaitu mengenai reseptor panas dan dingin. Adapun alat dan bahan untuk praktikum ini yang pertama ada penggaris, kemudian jarum pentul, kemudian gelas kimia, spidol,
air hangat, dan juga air dingin. Oke, praktikum selanjutnya yaitu mengenai reseptor panas dan dingin. Adapun alat-alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu spidol, penggaris, jarum pentul, air hangat, dan air dingin. Pertama-tama, letakkan tangan praktikan di atas meja. Kemudian, gambar kotak sebanyak 14 kotak pada tangan bagian dorsal. Kemudian setelah itu rendam jarum pentul ke dalam air panas dan air dingin selama 5 menit. Setelah 5 menit, ambil jarum dan letakkan pada kotak yang sudah kita gambar tadi. Panas. Apakah terasa panas? Panas. Apakah terasa panas? Panas. Terasa panas. Panas. Hangat. 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 Dan untuk menjaga suhu dari jarum tersebut, kita masukkan kembali ke dalam air hangat. Kita ambil kembali jarumnya, dan seperti yang tadi kita letakkan pada kotak yang sudah kita gambar. Apakah terasa panas? Panas. Terasa panas? Panas. Masih terasa panas? Hangat. 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 Dingin. Kemudian kita coba uji menggunakan air dingin. Ambil jarum pentul dan letakkan pada kotak yang sudah kita gambar. Apakah terasa dingin? Dingin. Masih terasa dingin? Masih. Dingin. 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 Tidak. Dan untuk menjaga suhu dari jarum pentul tersebut, letakkan kembali ke dalam air dingin. Setelah 5 menit, kita ambil jarum pentul dan letakkan pada kotak tadi. Apa yang Anda rasakan? Dingin. Biasa. 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 Kemudian kita lakukan uji coba pada bagian ventral. Letakkan tangan praktikan di atas meja, kemudian gambar kotak sebanyak 14 kotak pada tangan. Setelah itu, rendam jarum pentul ke dalam air hangat dan air dingin dan tunggu selama 5 menit. Setelah jarum pentul direndam selama 5 menit, kita ambil dan sentuhkan pada kotak tadi. Apakah terasa panas? Panas. Apakah terasa panas? Panas. Panas. Hangat.
hangat. Dan untuk menjaga suhu dari jarum pentul ini, jangan lupa kita masukkan kembali ke dalam gelas. Action. Setelah 5 menit, kita ambil jarum pentul dan sentuhkan pada kotak tadi. Apakah terasa panas? Ya. Ya. Tidak. 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 Kemudian, untuk melakukan uji coba selanjutnya yaitu menggunakan air dingin. Kita ambil jarum pentul yang sudah kita letakkan selama 5 menit tadi dan sentuhkan pada kotak. Apakah terasa dingin? Ya. 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 Tidak. Untuk menjaga suhu dari jarum pentul ini, jangan lupa kita masukkan kembali ke dalam gelas. Setelah 5 menit, kita ambil jarum pentul dan sentuhkan pada kotak. Apakah terasa dingin? Dingin. Terasa dingin? Dingin. 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 Tidak. Tidak. Berdasarkan hasil praktikum mengenai reseptor panas dingin, dapat disimpulkan bahwa tangan bagian dorsal memiliki reseptor panas dan dingin. Nah, hasil praktikum ini sesuai dengan teori Irianto yang menjelaskan bahwa reseptor panas paling banyak terdapat pada bagian dorsal, sedangkan reseptor dingin terbanyak terdapat pada bagian ventral. Untuk uji kepekaan sistem indera yang kelima yaitu mengenai pengaruh dingin terhadap rasa sakit. Adapun alat dan bahannya yang pertama ada jam atau stopwatch, kemudian tisu dan juga es Oke, batu. praktikum selanjutnya yaitu mengenai pengaruh dingin terhadap rasa sakit. Adapun alat-alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu di sini ada stopwatch, kemudian tisu dan es batu dan kertas. Langkah pertama, kita letakkan tangan praktikan di atas meja. Setelah itu, jangan lupa kita nyalakan stopwatch terlebih dahulu. Dan cubit tangan praktikan dengan intensitas sedang hingga tidak merasakan sakit lagi. Apakah merasakan sakit? Masih. Apakah masih merasakan sakit? Masih. Masih terasa sakit? Tidak. Nah, kemudian jangan lupa kita tulis di kertas hasil yang sudah. Nah, setelah itu diamkan tangan praktikan beberapa saat. Kemudian kita ambil es batu dan letakkan pada daerah cubitan tadi. Setelah itu, jangan lupa usap tangan praktikan. Kemudian kita cubit tangan praktikan sama dengan intensitas sedang hingga tidak merasakan sakit lagi. Apakah merasakan sakit? Masih. Apakah sudah tidak merasakan sakit? Sudah tidak sakit. Nah, kemudian jangan lupa kita tulis hasilnya.
Nah, selanjutnya kita lakukan uji coba pada tangan yang sebelah kiri. Langkahnya sama, letakkan tangan praktikan di atas meja. Nah, kemudian kita nyalakan stopwatchnya. Setelah itu, cubit tangan praktikan dengan intensitas sedang hingga tidak merasakan sakit. Apakah masih terasa sakit? Masih terasa sakit? Tidak. Kita catat di kertas yang sudah kita sediakan. Selanjutnya yaitu kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita ambil es batu, letakkan pada daerah cubitan tadi. Lakukan dengan cara melingkar dan bersihkan tangan praktikan menggunakan tisu. Kita cubit lagi dengan intensitas sedang hingga tidak merasakan sakit. Apakah terasa sakit? Tidak. Tidak. Jangan lupa ya, kita catat hasilnya. Berdasarkan praktikum mengenai pengaruh dingin terhadap rasa sakit, diperoleh data bahwa rata-rata rasa sakit atau nyeri akibat cubitan akan hilang lebih lama sebelum diusap es batu. Dan kebalikan dari itu, sakit atau nyeri akan cepat hilang bila diusap dengan es batu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dingin terhadap rasa nyeri, yakni rasa dingin oleh es batu yang diberikan pada area yang terasa sakit akan membuat rasa nyeri cepat. Untuk uji kepekaan sistem indera yang keenam yaitu mengenai kepekaan sentuhan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada sapu tangan, spidol, penggaris, dan juga jangka. Langsung saja kita tutup mata praktikan menggunakan kain penutup. Setelah itu kita gunakan tangan praktikan untuk median yang pertama. Kita ukur sepanjang 3 cm. Setelah itu kita lebarkan jangka sepanjang tadi. Rasa berapa? 2. Berapa? 2. Berapa? 1. Berapa? 2. Berapa? 1. Berapa? 2. Berapa? 1. Berapa? 2. Berapa? 2. Berapa? 1. Berapa? 1. Berapa? 1. Berapa? 2. Berapa? 2. Berapa? 2. Berapa? 1. Berapa? 2. Setelah itu kita pindah ke bagian tangan yang ventral. Kita mulai dari 3 cm lagi. Rasa berapa? 2. Berapa? 2.
Berapa? 1, Berapa? 2, Berapa? 2, Berapa? 2, Berapa? 2, Berapa? 2, Berapa? 1, Berapa? 2, Berapa? 2, Berapa? 1, Berapa? 1, Rasa berapa? 1, Rasa berapa? 1, Rasa berapa? 2. Sudah? Kita ukur. Setelah itu kita ganti ke bagian yang lain, yaitu jari yang tangan sebelah kanan. Kita ukur lagi pakai tadi 3 cm terlebih dahulu. Rasa berapa? 2, Berapa? 2, 2, 2, 2, Rasa berapa? 2, Rasa berapa? 2, Rasa berapa? 1, Rasa berapa? 1, Rasa berapa? 1, Rasa berapa? 2. 2. Setelah mendapatkan hasil dari yang tangan sebelah sini, kita ganti ke tangan yang sebelah kiri. Kita mulai dari yang terbesar dulu 3 cm. Rasa berapa? 2, 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 Rasa berapa? 1, Rasa berapa? 1, Rasa berapa? 1, Rasa berapa? 2. Untuk tes kepekaan selanjutnya yaitu pada dahi. Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 1, Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 1, Terasa berapa? 1, Terasa berapa? 1, Wes. Terasa berapa? 1, Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 1, Terasa berapa? 2. Untuk tes kepekaan selanjutnya yaitu pada pipi. Terasa berapa? Terasa berapa? Terasa berapa? Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 1, Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 1, Terasa berapa? 1, Terasa berapa? 1, Terasa berapa? 1, Terasa berapa? 2, Untuk tes kepekaan selanjutnya yaitu pada bibir.
Terasa berapa? 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 Untuk tes kepekaan selanjutnya yaitu tes kepekaan pada tengkuk. Berbalik badan dulu. Praktikan. Permisi ya. Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 2, Terasa berapa? 1, Terasa berapa? 2. Berdasarkan dari hasil praktikum mengenai kepekaan sentuhan, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki kepekaan indera peraba yang beda dan tingkat kesensitifannya berbeda pula pada setiap masing-masing individu. Bagian kulit tubuh yang paling sensitif berada pada telapak tangan bagian dorsal, ujung jari kanan dan kiri, dan bibir. Sedangkan bagian kulit yang kurang sensitif itu terdapat pada kulit pipi dan tengkuk. Untuk uji kepekaan sistem indera yang ketujuh yaitu mengenai refleks pupil terhadap intensitas cahaya. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada penggaris, yang kedua ada sapu tangan, dan juga yang ketiga ada senter. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. Untuk uji kepekaan sistem indera yang ke-8 yaitu mengenai refleks pupil terhadap akomodasi mata. Adapun alat dan bahannya yaitu penggaris. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight. Berdasarkan praktikum refleks pupil terhadap intensitas cahaya dan refleks pupil terhadap akomodasi mata dapat disimpulkan dari kedua tabel di atas, menunjukkan bahwa diameter pupil terkecil terjadi ketika probandus membuka mata dan disenter secara mendadak. Sedangkan diameter terbesar terjadi ketika probandus berada dalam ruangan gelap. Selain itu, saat probandus melihat benda-benda yang dekat, maka diameter pupilnya akan menjadi mengecil dan akan membesar ketika melihat benda-benda yang jaraknya lebih jauh.